Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar lagi bersama Pak Erwin. Kita sudah masuk tema 3, subtema 2 ya. Dalam subtema 2 di situ ada tentang kupu-kupu, menjelaskan tentang kupu-kupu. Apa itu siklus hidup kupu-kupu? Terus bagaimana cara pelestarian kupu-kupu? Siklus hidup sama halnya dengan daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu apa itu daur hidup? Daur hidup yaitu seluruh tahap perubahan makhluk hidup dimulai ketika makhluk hidup dilahirkan hingga berkembang biak lagi. Kalian pasti sudah tahu daur hidup atau siklus hidup dari kupu-kupu tersebut. Bahkan ada lagunya ya, yang telur-telur ulat-ulat kepompong kupu-kupu. Nah itu bahkan sampai ada lagunya seperti itu, pasti kalian sudah hafal daur hidup atau siklus hidup. Jadi ingat, daur hidup maupun siklus hidup itu artinya sama, yaitu tadi seluruh tahap perubahan makhluk hidup dimulai ketika makhluk hidup itu lahir sampai berkembang biak lagi. Maksudnya gimana itu Pak? Dari makhluk hidup itu lahir sampai berkembang biak lagi. Oke, Bapak akan jelaskan, Bapak akan ceritakan apa yang dimaksud dengan daur hidup atau siklus hidup. Coba kita lihat gambar di bawah ini. Pertama-tama, kupu-kupu sama telur duluan mana? Sama halnya pertanyaan, telur sama ayam duluan mana? Tidak ada yang duluan. Telur dihasilkan dari kupu-kupu dewasa. Oke, kita bahas dari tahap yang pertama dulu. Tahap yang pertama yaitu telur. Telur sendiri, kupu-kupu dimulai dari telur. Kupu-kupu bertelur pada daun dan cabang. Daun dan cabang. Coba kalian, kalau kalian lagi berkebun, kalau kalian lagi menanam-nanam, coba kalian amati daun-daun yang ada di sekitar kalian. Apakah di situ ada kayak bulatan-bulatan kecil, warnanya kalau nggak salah putih, agak abu-abu, ada juga yang kuning. Coba kalian lihat. Nah, itu adalah telur kupu-kupu. Kupu-kupu sendiri sekali bertelur, nih, sampai 500 buah telur. Bisa sampai 500 buah telur. Telurnya sangat kecil seperti sebutir garam dan berwarna putih. Nah, jadi kalian kalau kalian lagi berkebun, coba kalian amati apakah ada telur kupu-kupu atau tidak ya. Nah, terus selanjutnya setelah telur itu makan dan ditunggu beberapa hari, telur itu akan menetas menjadi ulat. Bukan berarti kalau daur hidup kupu-kupu itu kupu-kupu bertelur, nanti telurnya menetas menjadi kupu-kupu. Bukan. Ingat, kalau kupu-kupu itu mengalami siklus hidup atau daur hidup yang dinamakan metamorfosis. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh. Nah, dari ulat ini, ulat bertahan hidup dengan memakan daun hingga berhenti dan tidak. Jadi pada fase ulat ini, pada tahapan ulat yang lucu seperti ini ya, dia akan makan, terus makan dan terus makan, tidak pernah berhenti untuk makan. Dia akan makan terus sampai daun pada tanaman tersebut itu habis. Pernah kalian lihat satu pohon itu ulatnya banyak, daun-daunnya sampai habis. Yang makan siapa? Yang makan ya ulat itu. Makanya pada fase ulat ini, Pak Tani kadang merasa dirugikan karena tanamannya dirusak oleh ulat atau dimakan oleh ulat. Nah, setelah ulat dilanjutkan pada fase keempat, yaitu kepompong. Ulat membuat sarang dengan air liurnya. Air liurnya mengeras membentuk bahan semacam benang sutra. Benang-benang itu melekat pada daun atau batang
hingga akhirnya benang-benang itu menutup seluruh tubuh ulat. Keadaan ulat yang terbungkus dalam sarang benang itu disebut kepompong atau pupa. Ini ya, bentuknya seperti ini. Jadi setelah ulat itu makan banyak sekali, setelah itu dia akan bertapa. Kalau orang-orang dulu menyebutnya bertapa. Bertapa itu berdiam diri. Berdiam diri, tidak bergerak, tidak makan, tidak minum. Dia hanya di dalam rumahnya saja. Nah, rumahnya ini disebut kepompong atau pupa. Sama ya, kepompong sama pupa. Jangan bingung. Kepompong ya pupa, pupa ya kepompong. Nah, setelah beberapa hari apa yang terjadi? Nah, setelah dia bertapa atau di dalam kepompong, tidak makan, tidak minum, jadilah kupu-kupu muda. Dalam beberapa minggu, kupu-kupu siap untuk keluar dan dari pupanya. Kupu-kupu muda itu akan keluar dari pupanya atau dari kepompongnya. Kupu-kupu memiliki sayap kecil namun belum dapat terbang. Jadi kalau baru keluar dari kepompongnya, itu belum bisa terbang. Sayapnya masih kecil. Nah, setelah 30 menit, kupu-kupu ini berjalan keluar dari pupa dan siap untuk terbang. Jadi menunggu dulu 30 menit, pemanasan dulu, persiapan, supaya sayapnya siap untuk terbang. Nah, setelah itu, jadilah kupu-kupu dewasa yang sangat cantik sekali, yang sangat bagus sekali. Ya. Kupu-kupu hidup dengan makan nektar yang ada di dasar bunga. Nektar itu apa? Sari-sari bunga. Misalnya coba kalian ambil satu bunga dan kalian lihat di dalamnya itu ada semacam kayak cairan sedikit lah. Nah, itulah yang dimakan oleh kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa berkembang biak dengan bertelur lagi. Nah, sampai kupu-kupu dewasa ini, kupu-kupu akan bertelur kembali. Jadi prosesnya akan berputar terus. Jadi proses atau siklus hidup dari kupu-kupu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu muda, lalu kupu-kupu dewasa. Oke, catatan pentingnya, dari hidup kupu-kupu metamorfosis sempurna karena perubahannya sangat berbeda bentuknya dibandingkan pada saat lahir. Ya, jadi setiap perubahannya itu sangat berbeda dengan aslinya, dengan ketika dia lahir. Yang awalnya telur menetas jadi ulat jadi kepompong jadi kupu-kupu muda, dan baru menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang sangat berbeda yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Nah, dari kupu-kupu ini kita dapat belajar juga bagaimana kita harus menjalankan proses-proses yang harus kita kerjakan. Awalnya kupu-kupu itu adalah telur menetas jadi ulat. Ulat itu kan kalau orang melihat ulat pasti kayak merasa ada yang gatal lah, jijik lah atau bagaimana. Tapi kupu-kupu akan membuktikan dirinya bahwa dia itu indah ketika dia sudah dewasa. Jadi contohlah kupu-kupu, tetaplah semangat belajarnya, walaupun dalam masa pandemi seperti ini tetap belajar, jangan lupa membaca, tetap bersyukur, dan jaga kesehatan. Pesan dari Pak Erwin itu ya, jadi kalau ada tugas, ada apapun, tetap semangat, kalian itu pasti bisa. Dan besok kalian jadilah seperti kupu-kupu ini yang indah sekali, yang siapapun yang melihatnya akan terpesona, akan merasa wow banget ya. Jadi tetap semangat anak-anak. Terima kasih. Jadi silakan kalian pahami, kalian cermati ya video dari Pak Erwin ini. Terima kasih.